Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Watriah SPD, Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, akan mengisi di masa pengenalan lingkungan sekolah atau kegiatan MPLS siswa baru SMK Negeri 1 Pemalang. Dan kali ini sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas miscommunication yang kemarin terjadi karena admin atau sekretaris MPLS salah memasukkan nomor HP saya yang lama atau tidak aktif, sehingga seharusnya kemarin saya sudah mengisi kegiatan MPLS, baru kali ini saya akan mengisi kegiatan MPLS. Baiklah, berjumpa dengan saya Ibu Watriah, Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Salam sejahtera dan tetap semangat untuk belajar di rumah untuk siswa baru jurusan AKL SMK Negeri 1 Pemalang. Jangan sampai yang kemarin terlintas ucapan bahwa jurusan AKL di SMK Negeri 1 Pemalang itu bubar. Saya katakan sekali lagi, jurusan AKL di SMK Negeri 1 Pemalang sama sekali tidak bubar, dan alhamdulillah sampai eksis. Terbukti kemarin animo masyarakat untuk memilih jurusan kompetensi keahlian AKL itu sangat besar. Dan saya ucapkan selamat bagi kalian sudah bergabung atau sudah keterima di SMK Negeri 1 Pemalang. Baik, kita mulai saja untuk materi MPLS untuk kompetensi keahlian akuntansi. Pertama adalah visi SMK Negeri 1 Pemalang, mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang lulusannya bertakwa, berdaya saing, kompeten sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berjiwa wirausaha. Sedangkan misi SMK Negeri 1 Pemalang yang pertama adalah membentuk peserta didik yang berkarakter dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyiapkan peserta didik yang berkualitas dan mampu bersaing di era global. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Dan yang keempat, mewujudkan sekolah sebagai wadah kreasi dan inovasi. Berikutnya, tujuan SMK Negeri 1 Pemalang. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tercapainya lulusan yang mandiri, dapat mengisi lapangan pekerjaan, dunia usaha dan dunia industri, serta mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, tercapainya proses pembelajaran secara efektif dan efisien dalam menjawab tantangan global. Dan yang keempat, menghasilkan lulusan yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berikutnya akan kami sampaikan struktur organisasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Sebagai penanggung jawab tentunya adalah Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Basari.
Berikutnya kami punya penasehat, yaitu Bapak Nasoka SPD, kemudian Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi, saya sendiri, Ibu Watriah, terus punya wakil yaitu Bapak Dr. Andes Haji Supadi. Saya punya Sekretaris 1 Ibu Fitriase Sarjana Ekonomi, Sekretaris 2 Ibu Siti Anissa Sarjana Ekonomi. Berikutnya juga ada Bendahara 1 dan 2. Bendahara 1 Ibu Retnowati SE, Bendahara 2 Ibu Dr. Anda Suksesi. Berikutnya adalah Koordinator Kekeluargaan Bapak Dr. Andes Hadi Waloyo, Koordinator Kerohanian Bapak Slamet Fajari Sarjana Ekonomi Magister Sains. Berikutnya Fasilitator Kompetensi Keahlian Akuntansi adalah Ibu Dr. Anda Listiarti, Ibu Koriah, dan Bapak Nadirin SPD. Berikutnya tentang kompetensi lulusan atau SKL. Yang pertama, kami membekali peserta didik dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan agar kompeten. Yang kedua, mengelola bukti transaksi keuangan. Yang ketiga, mengelola buku jurnal. Yang keempat, mengelola buku besar. Yang kelima, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang keenam, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan yang ketujuh, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Berikutnya, prospek lulusan. Mengingat kemampuan dari lulusan kompetensi AKL mempunyai kemampuan umum sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta mempunyai tanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kebangsaan, dan kemampuan produktif, sehingga tamatan akuntansi diharapkan dapat bekerja di berbagai bidang, antara lain misalnya yang pertama bisa bekerja di instansi pemerintahan, yang kedua bisa di BUMN atau BUMS, bisa juga di perbankan, lembaga sosial, usaha mandiri, atau bisa juga sebagai kasir atau teller, kemudian bisa juga sebagai operasi mesin hitung, bisa juga sebagai juru penggajian, operator komputer, bisa juga sebagai administrasi gudang. Berikutnya untuk struktur kurikulum. Struktur kurikulum sama seperti jurusan yang lain, ada muatan nasional atau kelompok A, kemudian ada kelompok B, muatan kewilayahan, dan ada juga kelompok C. Kelompok C adalah muatan peminatan kejuruan. Kelompok C juga ini dibagi menjadi 3, C1 yaitu dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Kalian sebagai siswa baru SMK Negeri 1 Pemalang kelas 10 nanti akan dibekali C1 dasar bidang keahlian, yaitu simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, ADUM atau administrasi umum, dan ilmu pengetahuan alam. Selain itu juga C2 yaitu dasar program keahlian, ada etika profesi, ada spreadsheet atau aplikasi pengolah angka, ada akuntansi dasar, dan ada perbankan dasar. Sedangkan C3 akan kalian dapat itu di kelas 11 dan kelas 12.
Berikutnya, nanti anak-anakku kelas 10 akan berjumpa dengan Bapak Ibu Guru Produktif Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Inilah sosok yang pertama adalah Bapak Nasoka SPD, nanti akan ketemu di kelas 11 dan kelas 12, yaitu ngampu mapel komputer akuntansi. Berikutnya adalah saya sendiri, yaitu Ibu Watriah. Nanti juga akan ketemu kalian pada kelas 11 dan 12 pada mapel komputer akuntansi dan akuntansi keuangan di kelas 12. Untuk berikutnya, Ibu Dokteranda Suksesi. Ibu Dokteranda Suksesi ini akan ketemu kalian nanti di kelas 11, yaitu mata pelajaran atau mapel administrasi pajak ataupun mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur. Berikutnya adalah Bapak Hadi Waloyo atau Dr. Andes Hadi Waloyo. Ini akan ketemu di mapel akuntansi dasar. Jadi nanti untuk kelas 10 akan bertemu beliau di mapel akuntansi dasar. Terus Ibu Dokteranda Listiarti juga begitu. Jadi beliau juga ngampu di kelas 10 pada mapel akuntansi dasar. Berikutnya ada Bapak Dr. Andes Haji Supadi. Bapak Dr. Andes Haji Supadi mengampu kelas 12 mapel praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur. Jadi untuk sementara adik-adikku atau anak-anakku kelas 10 nanti tidak ketemu di tatap muka di kelas, tapi tetap pada lingkungan sekolah akan ketemu nanti setelah pandemi atau bisa ketemu pada saat konsultasi mapel. Berikutnya Ibu Dokteranda Koriah. Ibu Dokteranda Koriah ini akan mengampu mapel perbankan dasar. Jadi kelas 10 nanti akan bertemu beliau. Untuk Pak Selamat Fajari ini akan ketemu kalian pada mapel PKK di kelas 11 dan mapel akuntansi keuangan di kelas 11 juga. Jadi untuk sementara kelas 10 mungkin hanya baru ketemu pada saat di lingkungan sekolah saja, tapi bukan di ruang kelas atau ruang praktek. Berikutnya adalah Ibu Siti Anissa. Ibu Siti Anissa, kalian akan berjumpa nanti pada saat mapel spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Berikutnya Ibu Fitriasi Sulistiowati Sarjana Ekonomi akan ketemu kalian di kelas 11 pada mapel PALIP praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Berikutnya adalah Ibu Retnowati Sarjana Ekonomi. Nanti juga akan ketemu di kelas 11 dan di kelas 12 untuk mapel PKK dan komputer akuntansi. Jadi untuk komputer akuntansi ada beberapa guru, untuk tahun ini malah ada 4 guru untuk kelas 11 dan kelas 12 Bapak Nasoka. Berikutnya yang terakhir adalah Bapak Nadirin SPD. Nanti anak-anakku akan ketemu Bapak Nadirin SPD dalam mapel etika profesi, kemudian ekonomi bisnis,
dan SIM Kodik, Sistem Komunikasi Digital. Itu profil dari guru akuntansi dan keuangan lembaga. Berikutnya kegiatan yang ada di program keahlian AKL yang secara berkesinambungan atau terus-menerus kita lakukan adalah kegiatan GTS atau Guru Teman Sebaya. Jadi kegiatan ini nanti adik-adik akan dipandu oleh temannya sendiri, yaitu kakak kelas. Kemudian adik-adik atau adik kelas yang sudah dibimbing atau sudah dipandu atau sudah dibina oleh kakak kelas, kemudian nanti akan menjadi guru teman sebayanya di kelasnya sendiri atau di kelas tersebut. Berikutnya adalah kegiatan lomba kompetensi siswa, ya. Jadi tiap tahun ada LKS dan alhamdulillah untuk akuntansi selalu juara 1 di Kabupaten Pemalang. Ini untuk lomba kompetensi siswa, ya. Kemudian kami juga berkiprah di lomba-lomba atau olimpiade akuntansi tingkat se-Jateng dan DIY. Baik kegiatan di UNES, kemudian kegiatan di Tegal atau di UPS, kemudian banyak lagi yang lainnya, cuman tidak tercover, hanya beberapa yang kami masukkan. Kemudian ini juga ada kegiatan uji kompetensi akuntansi. Jadi pada saat kelas 12 nanti kompetensi kalian akan diuji, namanya UKK, uji kompetensi keahlian. Berikutnya ada pula kegiatan beauty class. Jadi pada saat kalian nanti kelas 11 menjelang PKL, praktek kerja lapangan atau kalau dulu namanya prakerin, nanti akan ada yang namanya kegiatan beauty class. Di situ termasuk grooming, bagaimana cara nanti berjalan, cara bermake up, cara bersalaman dan lain sebagainya. Jadi sudah dibekali terlebih dahulu sebelum kalian terjun ke dunia usaha maupun dunia industri. Baik, untuk berikutnya adalah mitra tempat prakerin atau praktek kerja industri ataupun PKL bagi jurusan AKL. Ada Bapeda Kabupaten Pemalang, ada BKD Pemalang, ada BKK SMK Negeri 1 Pemalang, ada BPKAD, ada BPS Pemalang, ada BTM Ulu Jami, ada CV Semeru Ayu, dan seterusnya. Banyak sekali mitra kerja kita sampai 54-an. Ya, cuman ini baru saya cover sampai 35, tapi sebenarnya lebih dari itu. Terima kasih. Itulah profil dari jurusan AKL, Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Semangat bagi siswa kelas 10 ya. Jadi untuk AKL tetap ada, tetap eksis, bukan dibubarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.